Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sejahtera bahagia, tak kurang suatu apapun. Tak lupa salam selawat kita panjat sanjungkan kehadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan bahwasanya banyak pertanyaan atau banyak keluhan yang sering disampaikan bahwasanya ketika seseorang menghadapi permasalahan-permasalahan sering menimbulkan efek-efek yang tidak baik, menimbulkan amarah, menimbulkan emosi, dan lain sebagainya. Dan yang lebih parah lagi adalah sering orang mengeluh kenapa orang menjauhi dirinya, kenapa orang tidak suka pada dirinya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya di dalam surat Ali Imran ayat 159. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam fadhu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fabima rahmati minallahi, kalau tidak karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, lindalahum, maka kamu tidak akan berbuat kasih sayang. Kemudian ayat selanjutnya, walau kunta faddan ghalidal qalbi lam fadu min khalik. Kalau kamu berbuat kasar atau hatimu keras, suaramu juga kasar, maka lam fadhu min khawlik, maka kamu akan ditinggalkan oleh sekelilingmu. Maka dari itu fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun mereka, orang-orang yang berbuat salah tadi. Atau mungkin apabila mereka salah, kita mohonkan ampun. Apabila kita yang salah, maka kita mohon ampun. Kemudian wasyawirhum fil amr, bermusyawarah dalam setiap perkara. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan apabila kita telah berazam, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Kenapa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini memberikan petunjuk kepada kita agar supaya kita senantiasa berbuat kasih sayang kepada siapapun, mendahulukan rasa cinta sebelum kita itu bagaimana kita menyikapi permasalahan yang selanjutnya. Karena apa? Ketika kita belum sudah amarah dulu, maka kemudian permasalahan akan menjadi beda. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus tetap hatinya tenang, terus harus berkepala dingin. Jadi utamakan yang pertama adalah ketika kita menghadapi permasalahan, fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Artinya mengutamakan kebesaran hati,
untuk senantiasa ridho atau senantiasa suka memaafkan kepada siapapun yang mungkin dia belum paham, yang mungkin dia tidak mengerti, dan lain sebagainya. Kemudian wastaghfir lahum, mohonkanlah ampun kepada mereka yang berbuat salah, atau mungkin kita yang salah. Ya. Wastaghfir lahum, mohonkanlah ampun untuk mereka. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dalam setiap perkara. Fa'idha azamta, dan apabila kita setelah bermusyawarah dengan baik, maka kita pun akan punya azam. Dan apabila kita berazam, fatawakal Allah, maka berharaplah hanya kepada Allah ketika musyawarah telah terjadi. Kenapa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sudah jelas di dalam ayat ini menyampaikan bahwasannya kita harus dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, kita tetap harus tersenyum ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan. Karena sering banyak terjadi orang banyak penyakitnya, tiba-tiba stroke, tiba-tiba lemes, tiba-tiba grogi, dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena kita tidak pandai mengelola hati, tidak pandai bagaimana kita mudah memberikan maaf kepada orang lain. Sehingga sering terjadi ketika ada permasalahan, justru yang terjadi adalah pertikaian, dan kemudian rasa dendam, dan kemudian efek-efek yang lain yang buruk-buruk, yang pada hakikatnya ketika dalam keadaan hati kita buruk, artinya memendam emosi, memendam rasa jengkel, memendam rasa khawatir, ini akan berakibat fatal dalam diri kita, sehingga akan mengganggu pikiran kita. Tidak hanya itu, juga akan mengganggu tentang kesehatan kita. Banyak sekali orang ketika mendapatkan sesuatu yang tidak baik, telinganya mendengar sesuatu yang tidak enak, lalu muncullah emosinya. Kalau tidak muncul emosi, ada yang muncul kekhawatirannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menghadapi keadaan-keadaan, maka hendaknya kita harus tenang. Sebagai orang yang beriman, itu lebih banyak segala sesuatu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika permasalahan itu datang dari saudara kita, anak kita, atau siapapun yang mungkin mengatakan sesuatu yang tidak baik pada diri kita, maka utamakanlah kita untuk memaafkan. Setelah kita maafkan, tidak pula kita juga harus bagaimana kita mendoakan kepada mereka, yaitu tentunya dengan doa-doa yang baik. Jangan ketika ada orang yang tidak baik kepada kita, justru kita mengatakan sesuatu yang mungkin lebih tidak baik. Ini biasaan yang terjadi dalam diri kita, di masyarakat kita. Ketika ada orang berbuat tidak baik kepada kita, maka kita tidak mendoakan yang baik, tetapi biasanya justru kita akan melakukan sesuatu yang lebih buruk daripada apa yang kita terima. Nah, oleh karena itu kemudian yang berikutnya, ketika kita setelah memaafkan, kemudian mendoakan, maka yang ketiga, bermusyawarahlah. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dalam setiap perkara. Supaya apa? Supaya menjadi clear permasalahannya. Ketika kita bermusyawarah tentunya adalah melakukan sesuatu, saling memahami, melontarkan pendapat, dan lain sebagainya, agar supaya antara satu dengan yang lainnya terjadi kesepahaman. Jika dengan musyawarah, tentunya musyawarah bukan bertikai. Bermusyawarah itu harus ada caranya, ya, bimau idzatil hasanah, yang pertama. Yang kedua, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, sampaikanlah yang benar itu dengan kesabaran. Tawassaw bil haq, tawassaw bil marhamah, sampaikanlah kebenaran itu dengan cara kasih sayang. Karena kebenaran tidak akan sampai kepada kebenaran, tidak akan sampai kepada kebaikan ketika kita tidak menggunakan tawassaw bil sabri wa tawassaw bil marhamah. Tidak dengan cara yang sabar dan tidak dengan cara kasih sayang. Dan ketika kita sudah musyawarah dengan baik,
sudah saling memaafkan, saling memahami, maka faiza azamtah, maka berazamlah, masing-masing punya niat yang baik. Punya niat yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehidupan kita tidak ada lain adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita telah berazam, maka bertakwalah kepada Allah. Kenapa? Karena ketika orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu maha kasih sayang, maha cinta. Ya, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Ya. Bertawakal artinya harapan itu hanya kepada Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kebaikan-kebaikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, bagaimanakah cara kita orang-orang yang beriman menurut Al-Quran, untuk bagaimana caranya kita menghadapi permasalahan. Sehingga dengan cara yang begitu, maka kita insya Allah akan mendapatkan banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.